Ya, selamat bergabung bagi yang baru pertama, yaitu Ibu Catherine. Itu ya, Ibu Catherine Joko Wijaya. Lalu yang lain sudah pernah bergabung. Ya, oke, sambil menunggu yang lain join, Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai saja kelas kita. Nah, materi malam hari ini adalah lanjutan dari yang kemarin, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita belajar tentang perumpamaan benih yang tumbuh, Bapak Ibu. Ya, kita mengulang sebentar ya. Namanya perumpamaan itu tidak boleh rumit, tidak boleh sulit, Bapak Ibu. Ya, namanya perumpamaan, ilustrasi itu kan untuk memudahkan materi yang sulit, gitu ya. Nah, kalau kita ketemu pembicara atau pengajar menyampaikan perumpamaan yang sulit, nah itu kebalik, gitu ya. Justru yang sulit itu dibuat mudah. Nah, itu kalau kita belajar Bapak Ibu ya perumpamaan. Jadi yang sulit ya dibuat mudah. Nah, seperti Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga. Nah, terus terang itu kan bagian yang sangat sulit. Betul ya? Makanya Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga itu diumpamakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentang penabur, pukat ya, nelayan, ragi gitu ya Bapak Ibu ya, macam-macam. Ya, supaya apa? Yang sulit itu bisa dimengerti, yang sulit bisa dibuat lebih mudah. Nah, itu hadirnya perumpamaan. Nah, saya pikir kita semua yang sudah berkhotbah, mengajar, Bapak Ibu Saudara, kita sudah menerapkan ya semuanya itu. Ketika kita jelaskan firman Tuhan, lalu kita beri ilustrasi, kita beri perumpamaan, kita beri contoh-contoh supaya apa? Jemaat mudah menangkap atau mudah mengertinya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, nah Tuhan Yesus sudah menjelaskan perumpamaan itu ya, panjang lebar. Nah, hari ini kita lihat tentang benih yang tumbuh di Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Nah, Bapak Ibu, perumpamaan ini hanya ada di dalam Injil Markus, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau ada perumpamaan yang sudah diberikan arti, nah itu sangat mudah. Seperti Senin kemarin kita belajar tentang perumpamaan penabur. Nah, di situ kan sudah ada artinya. Ya, penabur itu siapa? Siapa? Hamba Tuhan yang menaburkan firman Tuhan. Benih itu apa? Firman Tuhan, ya. Lalu yang jatuh di tanah di pinggir jalan itu, ya, tanah itu adalah hati manusia. Di pinggir jalan ada maknanya apa? Berbatu-batu maknanya apa gitu ya. Lalu di tanah yang dihimpit dengan semak duri, maknanya apa? Di tanah yang baik, maknanya apa? Jadi kita bersyukur kalau di dalam perumpamaan itu sudah diberikan arti, diberikan makna. Jadi kita nggak perlu cari lagi artinya, Bapak Ibu. Itu memudahkan kita ya, sangat memudahkan sekali. Tapi masalahnya tidak semua perumpamaan itu diberi makna oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau tidak ada maknanya, belum ada artinya, Bapak Ibu, maka kita yang mencari, ya, berusaha mencari, meneliti, menafsirkan, ya, perumpamaan itu artinya apa. Oke, mari kita lihat Markus 4, 26 sampai 29. Bapak Ibu boleh perhatikan di slide-nya itu. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, apa perbedaannya Matius, Markus, Lukas? Nah, kemarin ada pertanyaan dari Bu Sri ya, Matius, Markus, Lukas. Yang kita percaya itu yang mana gitu ya? Sebab di dalam Injil Sinoptis kita membaca ada bagian yang sangat lengkap. Ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya yang lain di-mute dulu ya supaya suaranya tidak masuk Bapak Ibu. Ya, tolong yang lain di-mute dulu ya. Nah, sebab ini direkam supaya suaranya bagus Bapak Ibu.
Ya, jadi kalau di dalam Injil-Injil itu ada cerita atau kisah yang sangat lengkap, nah tapi ada yang kurang lengkap gitu ya, ada yang sangat singkat sekali. Nah, mana yang dipakai? Ya semuanya dipakai ya, karena itu kan firman Tuhan, itu perkataan dari Tuhan Yesus. Lalu kenapa ada yang lengkap, ada yang kurang, bahkan ada yang sangat sedikit kisahnya? Nah, itu berdasarkan kepada penulis kitab dan tujuannya. Seperti itu ya. Kalau tidak perlu dijelaskan secara lengkap, memang pendengar ya Injil ditujukan kepada yang bersangkutan nggak perlu lengkap ya buat apa diceritakan secara lengkap seperti itu. Jadi nggak perlu. Jadi kita pakai yang di mana ya semuanya kita pakai. Nah Bapak Ibu perbedaannya Matius, Markus dengan Lukas. Kalau Markus itu kalau kita lihat Bapak Ibu ajaran atau yang bersifat mendidik itu sangat kurang. Ya, jadi ajaran atau soal mendidik itu sangat kurang. Ya. Lalu yang banyak apa? Kalau Bapak Ibu baca Injil Markus di awal itu sudah dijelaskan, dikisahkan tentang mujizat Tuhan Yesus. Nah, makanya Injil Markus disebut Injil aksi, Bapak Ibu. Ya, apa artinya Injil aksi? Karena Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat. Jadi kisahnya aksi-aksi dari Tuhan Yesus. Makanya kita lihat di situ Markus itu ya tidak memasukkan banyak yang bersifat mendidik, tetapi sangat banyak di dalam pelayanan mujizat dari Tuhan Yesus. Nah, itu yang Injil Markus. Oke, kita kembali lagi di ayat tadi Bapak Ibu. Ya, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah kerajaan Allah itu. Terus kita lihat, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Ketika sang penabur ya menaburkan benih ya siang malam dia tidak tahu kapan benihnya tumbuh, kapan benihnya muncul. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi kita menanam ya ada rekan-rekan yang di desa gitu ya menanam tapi kan ya setelah ditanam masa ditunggu Bapak Ibu ya. Ya, kapan kamu tumbuhkan enggak. Jadi dibiarin besoknya kelihatan, lusa kelihatan lebih tinggi lagi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini Bapak Ibu tidak diketahui orang bagaimana benih itu tadi tumbuh. Nah, itu bicara apa, Saudara-saudara? Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu ya, benih itu tumbuh, benih itu hidup gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat tema dari perumpamaan ini apa sebenarnya? Allah yang berdaulat, mengontrol, mengatur terhadap semua yang terjadi di alam. Nah, ayat-ayatnya banyak sekali. Ya, ada saya kasih contoh di situ. Bapak Ibu, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Lukas 12:6, sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Nah, lihat Bapak Ibu, ada perbedaan ya. Di awal saya sudah tunjukkan, kalau ada di dalam ketiga Injil atau kedua Injil, maka kita harus beri paralelnya. Ya, kita buat paralelnya, kita buat perbedaannya. Kalau ada perbedaannya, ternyata betul ada perbedaannya. Ya, namun seekor pun daripadanya tidak akan jauh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Tapi versi Lukas, sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, lalu Matius 10, 29 sampai 30, ya, ini 29 30 ini, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bayangkan Bapak Ibu, ini kan hal kecil, ya, hal kecil. Mungkin saudara berkata ini hal besar Pak, saya tidak bisa menghitung jumlahnya rambut. Tapi Tuhan tahu, Tuhan bisa hitung. Nah, mungkin begitu. Tapi bagian lain kan satu helai pun jatuh, dikatakan apa? Tuhan berkehendak di situ. Kan gitu. Jadi artinya yang kecil sepele, yang tidak kita perhatikan Bapak Ibu, ya ternyata diperhatikan oleh Tuhan. Yang kita lupakan begitu saja, ternyata Tuhan mengingatnya. Nah, itu artinya ya, Allah berdaulat, Allah mengontrol segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Nah, Bapak Ibu ada satu buku, dua buku ya. Arthur W. Pink, The Sovereignty of God, judulnya ya, Kedaulatan Allah. Sama John M. Frame, ya, The Doctrine of the Knowledge of God, pengetahuan akan Allah. Bapak Ibu, ini bicara tentang kedaulatan Allah. Nah, disimpulkan
kedaulatan Allah itu berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama tentang kontrol, kendali. Jadi Allah yang mengendalikan. Ya, seperti tadi perumpamaan, benih itu tumbuh, yang mengendalikan, yang mengatur kan Allah. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Lalu authority, otoritas, ya, present. Yang ketiga yaitu kehadiran. Nah, maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu lihat di situ, ketika Allah mengontrol, Allah mengendalikan, artinya, ya maaf yang belum di-mute, silakan di-mute dulu Bapak Ibu. Ya, apa artinya mengontrol, mengendalikan di situ? Peristiwa alam dan sejarah secara langsung berada di bawah kendali Allah. Bahkan hingga detail, terkecil, teracak, dan terdalam. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita bisa memahami ya, sedikit bagian yang sangat kecil, gitu, saudara ya, yang detail, mungkin kita tadi tidak memperhatikan, Bapak Ibu Saudara, tapi justru itu diperhatikan oleh Tuhan, gitu ya. Oke, lalu di situ Allah memiliki kuasa, apa artinya kendali di situ ya? Allah memiliki kuasa untuk mengarahkan seluruh alam dan sejarah serta setiap pribadi seturut dengan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu lihat apa yang dilakukan oleh manusia, bahkan alam pun semuanya menuju kepada kehendak Tuhan. Nah, diarahkan semua ke sana, Bapak Ibu. Oke, contoh-contoh tadi yang sudah kita baca, Matius 10, 29, 30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Boleh merencanakan, boleh memikirkan, boleh menimbang-nimbang di situ, jawabannya juga nanti berasal dari Tuhan. Ya maaf Pak Petrus Supriyanto, HP-nya boleh dibalik Pak, karena terbalik gambarnya Pak. Oh iya Pak. Nah, oke, terima kasih. Suaranya Pating ke mute itu. Suaranya Pating ke Oke, mute. ya, sorry. Ya, sudah ya. Soalnya saya mute all. Oke. Nah, Amsal 16 ayat 33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Amsal 21 ayat 1, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Nah, lalu kalau kita lihat Bapak Ibu, kendali Allah itu efektif, Allah itu selalu mencapai maksudnya. Jadi ada ayat-ayat yang berkata rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jadi rencana Tuhan selalu tergenapi. Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yesaya 14 ayat 24, Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Nah, Bapak Ibu, itu artinya dari kendali atau kontrol itu tadi, Bapak Ibu, ya. Oke, yang kedua, otoritas. Apa artinya? Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Yesaya 41 ayat 9b, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Nah, itu Tuhan yang berkuasa. Jadi dia memilih siapa yang dikehendakinya, ya, dan menolak siapa yang dikehendakinya. Banyak ayat ya. Aku mengasihi, siapa di situ dikatakan? Yakub, tapi membenci Esau. Wah, ini kata membenci ini juga kurang tepat ya. Kok seolah-olah Allah membenci gitu. Nah, Bapak Ibu mesti lihat terjemahan lainnya. Nah, jadi kalau Allah sudah bertindak, Bapak Ibu Saudara, ya, maka tidak ada yang nanti kita lihat yang bertanya kenapa kok bisa seperti itu, gitu ya. Oke, Roma 11 ayat 28 juga mengenai Injil mereka yaitu Israel dikatakan
seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, Israel itu dari nenek moyang adalah orang-orang pilihan. Gitu. Nah, tapi kalau soal Injil dikatakan mereka seteru. Kenapa? Karena sudah menyalibkan Kristus, karena benci dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Kalau Tuhan sudah memilih, ya dikatakan, ya kita tidak bisa bertanya Tuhan kenapa engkau milih si A, si B, dan lain sebagainya. Oke, Amsal 3:6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, jadi Bapak Ibu kita simpulkan, Allah yang berdaulat itu ya memiliki otoritas ya yang bersifat absolut atau mutlak. Artinya apa, Bapak Ibu? Allah berdaulat tidak bisa kita pertanyakan. Melampaui segala loyalitas, keseluruhan, dan meliputi segala area kehidupan. Contoh yang sederhana, Bapak Ibu. Foto ya, lukisan ini ya, Bapak Ibu ya. Ini masih ingat kisah apa ini, saudara-saudara, di Taman Getsemani, di mana Yesus dicium oleh salah satu muridnya, ya, yang namanya Yudas Iskariot. Mungkin kita juga bertanya, ya, Yesus kenapa kok pilih Yudas Iskariot? Pilih 12 murid, ya, salah satunya kok Yudas Iskariot. Kenapa kok dia pilih itu? Nah, terus terang sampai hari ini kalau saya ditanya seperti itu, Bapak Ibu, saya nggak bisa jawab. Ya, di kelas, di ngantru atau dimanapun, saya pernah ditanya sama mahasiswa saya, loh Pak, kenapa Yesus kok pilih Yudas Iskariot? Kan Yesus itu tahu, ya, salah satu muridnya Yudas Iskariot nantinya akan mengkhianati, nantinya akan menjual dan lain sebagainya. Gitu ya Pak Ibu ya. Nah, saya bilang, oh kalau yang ini saya nggak tahu. Jawabannya terus bagaimana Pak? Ya tanya Yesus, kenapa kok pilih Yudas? Ya gitu ya Ibu ya. Jadi ada bagian yang terus terang kita nggak bisa jawab. Nah, kenapa? Karena ini haknya Tuhan Yesus. Kedaulatan Tuhan Yesus, dia pilih siapa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita runtut lebih jauh, kita jangan sampai terpengaruh dengan ayat yang mengatakan selalu urutan murid Tuhan, Yudas Iskariot kan diletakkan di paling bawah Bapak Ibu. Ya, diletakkan di paling bawah. Itu selalu dikatakan apa? Yang akhirnya mengkhianati, yang menjual Tuhan Yesus. Betul ya? Nah, itu adalah tulisan para murid Tuhan, dan ketika menulis kitab Injil, itu kan peristiwa sudah terjadi. Jadi waktu bersama-sama dengan Yudas Iskariot, ya mereka nggak tahu Bapak Ibu, kalau akhirnya Yudas Iskariot itu menjual Tuhan Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, jadi kita lihat penulisan kitab seperti itu ya. Tidak langsung peristiwa itu terjadi lalu ditulis, tidak Bapak Ibu. Terutama kitab Injil kalau kita lihat. Bahkan duluan tulisan-tulisan Paulus yang ditulis dibanding kitab Injil. Kalau kita belajar survei Perjanjian Baru. Nah, jadi Bapak Ibu, Yesus apakah tahu Yudas akhirnya seperti itu? Ya sekali lagi kalau dari kealahannya, ya. Tapi dalam hal ini, Yesus itu memilih murid. Sama seperti hari ini hamba Tuhan memilih pengerja. Memilih hamba Tuhan untuk melayani sebagai satu tim pelayanan di gereja. Apakah hamba Tuhannya itu tahu Bapak Ibu? Kalau nanti pengerjanya ini akhirnya memecah belah gereja, lalu buka gereja sendiri, jemaatnya dari mana? Ngambil dari jemaatnya, gembalanya. Kan nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu ya penekanannya. Jadi sekali lagi ketika Tuhan berdaulat, berkuasa, ya berotoritas, maka kita tidak bisa bertanya, kenapa Tuhan kok pilih ABC, kenapa Tuhan kok melakukan ini itu dan lain sebagainya. Nah, mari kita masuk ke bagian berikutnya, Bapak Ibu. Nah, arti yang ketiga dari kedaulatan Allah adalah bahwa Dia itu hadir, ya, present, ya, kehadiran. Allah adalah Dia yang memanggil umatnya untuk bersekutu dengannya, dan karena itu Dia bergaul dekat dengan mereka. Nah, makanya disebutkan namanya apa? Immanuel, yaitu kalau kita bicara Yesaya 7:14, nubuatan tentang siapa, Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Betul ya? Yesus oleh Yesaya disebut namanya adalah Immanuel. Nah, digenapi di Matius 1, 22, 23, seorang anak yang lahir nanti namanya Yesus, di samping yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, Yesus juga disebut Immanuel, Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berkata Matius 28 ayat 20, nah ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang mempermasalahkan. Di situ dikatakan apa?
Setelah pergi beritakan Injil, ingatlah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Gitu ya bunyinya. Terus akhirnya orang ini berkata apa? Loh, yang menyertai sampai akhir zaman siapa? Yesus. Argumennya. Mereka berkata, oh ternyata tidak. Yesus kan naik ke surga. Lalu yang menyertai siapa sampai hari ini Bapak Ibu? Roh Kudus. Nah, akhirnya mereka berkesimpulan berarti Yesus itu ya sama dengan Roh Kudus. Nah, jadi kacau Bapak Ibu. Ya, jadi kacau. Nah, hati-hati. Di dalam ayat firman Tuhan seolah-olah memang pengertiannya seperti itu ya, tapi konteksnya harus diperhatikan. Yang lalu kita sudah belajar konteks sejarahnya, budayanya harus diperhatikan. Kalau secara literal seolah-olah artinya coba Bapak Ibu, ketika Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, kenyataannya yang menyertai siapa? Ya, kan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu. Makanya mereka langsung menyimpulkan Yesus itu sama dengan Roh Kudus. Katanya begitu, Bapak Ibu. Nah, ini kan kacau, gitu ya. Kacau. Nah, mari Bapak Ibu kita masuk lebih jauh lagi. Ya, ada yang belum di-mute ya. Ya, oke. Allah mengontrol semua yang terjadi di alam. Ya, setelah menabur benih, maka petani harus menyerahkan saat bertunas, bertumbuh, penyerbukan dan pendewasaannya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu lihat di situ ya, ketika petani menabur benih sudah habis itu diserahkan bertunas, bertumbuh, lalu dikatakan pendewasaannya kepada Allah. Nah, apa maknanya dari perumpamaan ini Bapak Ibu? Coba sekarang kita masuk ke maknanya. Ya, Kristus dan hamba Tuhan telah menabur benih firman Tuhan. Dan akan tiba musim menuai. Apa musim menuai? Hari penghakiman. Dan bagian akhirnya menunjukkan pekerjaan Roh Kudus yang tidak terlihat. Bapak Ibu, hamba Tuhan, ya, Kristus saat itu menaburkan firman. Pertanyaannya apakah semua meresponi firman? Juga tidak. Hamba Tuhan masa kini juga menaburkan firman. Bapak Ibu, apakah semua juga meresponi? Juga tidak, gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu kita hanya berdoa apa? Tadi penyerbukannya, ke pendewasaannya, kita serahkan kepada Allah. Istilahnya apa? Pekerjaan selanjutnya kita serahkan kepada Roh Kudus. Tugas kita memberitakan, tugas kita mengajar, ya. Lalu Roh Kudus yang akan menyelesaikan, gitu ya, memimpinnya. Nah, lalu makna yang kedua mengontraskan antara penabur dan penuai. Kita yang menabur, terus siapa yang menuai gitu ya. Dan masa penuainya kapan? Nanti kita akan lihat di akhir zaman. Ada ayat yang mengatakan para penuainya adalah para malaikat, di situ dikatakan. Ya. Nah, saya kutip John Calvin, Bapak Reformator, salah satunya, Bapak Ibu, dia berkata apa? Pelayan firman itulah yang menaburkan benih. Nah, artinya apa di situ? Jangan berkecil hati bila belum melihat hasil, Bapak Ibu. Khotbah kita, pelayanan kita, firman Tuhan mengajarkan melalui perumpamaan hari ini, jangan berkecil hati bila ya bila kita belum melihat hasilnya. Nah, itulah pelayanan kita ya. Ada orang yang nunggu sampai tahunan, ya juga belum melihat apa-apa. Oke, saya kasih contoh, Bapak Ibu, Pak Nahum juga kenal. Ada hamba Tuhan di Kediri ya, yang sekarang jadi GSJPDI di Jalan Cendana. Dulu Bapak Gembala, dulu saya kecil di sana, Bapak Ibu, itu gembalanya itu punya keinginan apa? Bisa renovasi gedung gereja, Bapak Ibu. Saya masih ingat ketika masih sekolah minggu, kalau hujan itu bocor, memang dari gedek, Bapak Ibu. Pokoknya enggak, banyak yang bocor, rusak, Bapak Ibu Saudara. Nah, kerinduannya gembala ini adalah suatu saat bisa melihat gedung ini dibangun, direnovasi dengan baik. Tapi Bapak Ibu sampai hari meninggalnya itu tidak mengalami itu, Bapak Ibu. Tetapi ketika sudah meninggal, nah sekarang kalau melihat di sana sudah jadi bangunan yang bagus. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita seperti itu.
Jadi yang melihat hasilnya itu bukan kita, Bapak Ibu, tapi generasi di bawah kita. Nah, itulah pelayanan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Memang siapa yang nggak ingin kita bisa melihat hasilnya? Siapa yang nggak kepingin seperti itu, Bapak Ibu? Tapi perumpamaan hari ini mengajarkan ternyata yang melihat hasilnya bisa jadi bukan kita, tapi orang-orang yang istrinya yang menikmati sampai hari ini, dan generasi di bawahnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi hari ini firman Tuhan mengajarkan apa pesannya, apa maknanya. Saudara tadi menabur benih, lalu tumbuh. Nah, Tuhan yang memimpin pertumbuhan itu sampai kepada kedewasaannya. Artinya sebagai hamba Tuhan di situ jangan berkecil hati bila belum melihat hasil pelayanan kita. Tetaplah menabur, tetaplah mengajar, tetaplah memberitakan firman. Yang kedua, seperti Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara bersabarlah. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Perhatikan Bapak Ibu, ya. Yakobus berkata bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Oh, luar biasa ini saudara. Jadi yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya tetap bersabar di dalam pelayanan kita. Terus menanti, terus berharap, ya. Bapak Ibu ya, terus berharap, terus menanti dengan sabar, iya. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan. Nah, itulah ya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya maknanya apa? Kita harus tetap melakukan pekerjaan lain. Artinya apa? Tidak harus hanya menunggu saja di satu bagian itu, Bapak Ibu Saudara, tapi kita bisa mengerjakan yang lain sambil jalan gitu ya. Kesempatan yang Tuhan berikan, peluang yang Tuhan berikan apa, sambil jalan kita lakukan. Apalagi seperti kondisi sekarang, Bapak Ibu, ini kesempatannya banyak kan. Kalau di berita di luaran itu, saudara akan ada bisnis baru ini, yang muncul corona, Bapak Ibu Saudara ya. Tidak tahu saudara ada yang sudah ikut apa belum itu. Bisnis baru, online. Waktu corona muncul, gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu kesempatan, katanya ya. Ada peluang-peluang. Nah, kalau dalam dunia bisnis saja selalu ada tantangan dan peluang, apalagi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mungkin satu sisi berkata ini adalah apa? Tantangan, gitu ya. Hal yang sulit. Mau ibadah offline, ada yang sakit lagi, positif, aduh, mundur lagi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Tuhan juga beri yang namanya peluang atau lagi apa itu ini? Sebentar. Sebentar, Bapak Ibu. Enggak mau. Ya, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Ya, jadi ada peluang-peluang yang seperti kita pada malam hari ini. Dari tempat ya satu dengan yang lain, kita bisa bertemu di sini, Bapak Ibu. Oh, itu indah sekali ya. Kita bisa melayani Tuhan lagi melalui kelas-kelas online seperti ini. Dan jangan khawatir, maaf Bu Yudhistia bisa di-mute, Bu. Ya, yang ada gambar mic-nya itu, Bu. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, jangan khawatir ketika bersabar, tetap melakukan, ya pasti ada hasilnya. Lalu waktu menuai adalah saat hari penghakiman. Ya, seolah-olah besok seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara. Oke, ayatnya di sini, 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab itu kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Nah, hari penghakiman besok itu artinya adalah penentuan derajat upah, Bapak Ibu. Jadi bukan berarti, oh kamu divonis salah ya, seperti itu. Sudah tidak lagi. Jadi vonis salah, vonis benarnya itu, Bapak Ibu, bukan besok. Jadi hari penghakiman besok itu artinya penentuan derajat upah, tapi vonis salah benarnya itu kapan, Bapak Ibu Saudara? Nanti kita akan lihat ya sekarang. Ya, mumpung saya ingat ayatnya
Coba kita baca, walaupun nanti ada ayatnya Bapak Ibu. Di Yohanes, mari kita lihat. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12, seringkali pertanyaan ini muncul, Bapak Ibu, kalau begitu hari penghakimannya itu kapan? Nah, gitu ya. Coba kita baca Yohanes 12 ayat yang ke-47, 48, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 12 ayat 47, 48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, Yesus berkata, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, penghakimannya kapan? Sebenarnya ya sekarang ini. Oleh apa? Oleh firman yang kita dengar, Bapak Ibu. Jadi seolah-olah kita ini diadili gitu oleh firman. Jadi ketika kita punya kesalahan, firman Tuhan berkata, berbicara kepada kita, lalu kita berbalik, kita kembali. Nah, terus sepanjang hidup kita, Bapak Ibu, firman Tuhan mengadili kita, menghakimi kita, menyucikan kita, ya, mengoreksi kita. Nah, nanti sampai pada akhirnya istilah penghakiman terakhir itu tadi, Bapak Ibu, itu untuk menentukan apa? Derajat upahnya. Ya, oke, nanti bisa ditanyakan kalau kurang jelas. Nah, saya lanjutkan perumpamaan berikutnya lalang di antara gandum. Di Matius 13 ayat 24 sampai 30. Nah, ini hanya ada di ayat Matius 13 24 sampai 30 ya. Yang berbunyi demikian, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan, dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi Bapak Ibu, secara garis besar kita tahu ceritanya ya, Bapak Ibu. Nah, lalang yang dimaksud adalah dari kata Yunani sisanya, artinya lalang yang mengganggu di ladang gandum yang mirip dengan gandum, Bapak Ibu. Makanya tadi petaninya berkata, apa dicabut Tuan lalang itu? Lalu tuannya tadi berkata apa? Jangan. Sebab kalau engkau mencabut lalang itu nanti gandumnya ikut tercabut. Nah, Ibu, kita bisa lihat ya, memang mirip lalang jenis ini dengan gandum. Nah, lalang ini hanya tumbuh di ladang yang ditanami dan dapat merusak tanaman gandum. Memang sangat mengganggu, Bapak Ibu. Tapi Tuhan tadi berkata, jangan kau cabut. Sebab kalau engkau cabut, nanti akan gandumnya ikut tercabut. Biarkan saja sampai waktu menuai. Nanti akan ketahuan mana lalang, mana gandum. Nah, itu yang dijelaskan oleh perumpamaan itu tadi. Nah, apa maksudnya, Bapak Ibu? Tadi dikatakan, kenapa bisa tumbuh lalang? Petaninya tadi ya berkata, lalu jawabnya adalah ada musuh yang menaburkan lalang di antara gandum. Lalang sudah mengambil vitamin untuk gandum sehingga hasil gandum akhirnya berkurang. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, maknanya, Bapak Ibu lihat, di Matius 13 ayat 36 sampai 43, di situ diberi maknanya. Nah, kita nggak perlu cari makna lagi, Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, apakah ada makna lain, Pak? Nah, betul ya, Ibu ya. Seringkali ada pertanyaan, apa ada makna rohani yang lain, Pak? Apa ada arti rohani yang lain, Pak? Nah, seringkali saya ditanya seperti itu. Lalu saya jawab, Bapak Ibu, berdasarkan pembahasan tentang perumpamaan, kalau perumpamaan itu sudah diberi maknanya, artinya oleh Tuhan Yesus, maka kita tidak boleh memberi arti lain, Bapak Ibu. Sebab kalau kita memberi arti lain, jangan-jangan nanti artinya bisa bertolak belakang dengan arti yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Makna yang kita berikan nanti bisa jadi berbeda dengan makna yang
sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi sangat berbahaya. Jadi jawabannya tidak boleh. Seperti itu ya. Nah, jadi makna yang diberikan Yesus adalah di ayat 36 sampai 43 di Matius 13. Ternyata para murid diberitahu. Orang banyak juga diberitahu. Orang yang menaburkan benih yang baik itu adalah anak manusia. Yesus sendiri. Kalau dalam konteks zaman itu di abad pertama, Yesus sendiri, lalu para rasul, Bapak Ibu, yang menaburkan benih yang baik, yaitu firman Tuhan. Kalau konteks sekarang apa? Hamba-hamba Tuhan, saya dan saudara, ya apapun pelayanan kita harus menaburkan benih yang baik, yaitu firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Lalu ladang adalah dunia, ya itu artinya. Lalu benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Siapa dimaksud anak-anak kerajaan? Yaitu manusia baru, Bapak Ibu, yang diciptakan di dalam Kristus, yang dimulai dari kelahiran baru. Jadi Bapak Ibu ada tingkatan ya, dilahirkan baru, lalu menjadi manusia baru, lalu yang ketiga bisa hidup baru. Ya, seringkali orang ingin hidup baru yang terus diperbarui dari hari ke hari menurut Efesus Bapak Ibu dan menurut Kolose ya. Tapi kok tidak bisa? Kenapa kok tidak bisa? Karena masih belum jadi manusia baru. Jadi bagaimana bisa hidup baru di dalam Kristus, melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan sesuai kehendak Tuhan, sesuai firman Tuhan, kalau masih memiliki status manusia lama? Nggak mungkin. Nah, kenapa kok tetap menjadi manusia lama? Karena memang belum dilahirkan baru, Bapak Ibu. Nah, lalu siapa? Nah, termasuk lalang di sini, Bapak Ibu, yang disebut dengan anak-anak si jahat. Ya, ada dua bagian, 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 12. Di situ disebut tentang Kain, yang dikatakan Alkitab apa? Anak-anak si jahat, mewakili pembunuh di situ. Siapa yang pekerjaannya membunuh, mencuri, dan membinasakan? Si jahat atau si iblis. Makanya kalau kita lihat di Kejadian pasal 4, ketika dia mempersembahkan korban persembahan, Bapak Ibu, Alkitab mengatakan apa? Korbannya ditolak oleh Tuhan. Hidupnya ditolak oleh Tuhan. Kenapa ditolak? Dan Habil kenapa diterima? Betul ya, Bapak Ibu? Mungkin kita akan berpikir, oh iya, Habil diterima karena pengorbanannya mengandung darah. Anak domba di situ. Sedangkan Kain hasil ladangnya. Kalau Bapak Ibu jumlah ya dari kuantitas, kira-kira Habil sama Kain mempersembahkan banyak mana, Bapak Ibu? Firman Tuhan mengatakan Kain ini mempersembahkan dari hasil ladangnya loh. Sebagian dari hasil ladangnya. Ya, kalau mau jujur lebih banyak dibanding Habil yang hanya 1 ekor, Bapak Ibu, domba itu tadi. Iya. Kain kalau dari segi jumlah lebih banyak dia mempersembahkan, Bapak Ibu. Kalau dari segi jumlah, kira-kira kalau konteks sekarang jumlah banyak sama sedikit, Bapak Ibu, yang berkenan, yang diterima yang mana, Bapak Ibu? Kita mungkin berkata, oh senang yang banyak, Pak, gitu ya. Asalnya dari mana kita nggak tahu, biar urusannya dia sama Tuhan. Tapi yang penting persembahannya ini banyak. Tapi Bapak Ibu hati-hati. Ya, ternyata di mata Tuhan, di hadapan Tuhan banyak belum tentu disetujui, dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu lihat di situ, dari mulanya Kain itu memang mewakili si jahat atau disebut anak-anak si jahat. Sedangkan Habil adalah mewakili anak-anak Allah. Dengan kata lain, Kain mewakili lalang, Bapak Ibu ya, bukan anak-anak kerajaan Allah, tapi anak-anak dari kerajaan si jahat itu tadi. Yang masih sebagai manusia lama yang belum dilahirkan kembali, Bapak Ibu, tapi Habil itu mewakili anak-anak kerajaan yang menjadi manusia baru di dalam Kristus. Nah, kenapa ditolak? Yang pertama memang anak si jahat, perbuatannya jahat, Bapak Ibu. Jadi membunuh itu kan sebenarnya akibat, tapi niat jahat, benci, iri itu sebenarnya sudah dari mulanya kalau Bapak Ibu pelajari, ya. Lalu kenapa Habil diterima? Bukan karena pengorbanannya mengandung darah, bukan. Tapi menurut Ibrani pasal 11, Bapak Ibu, karena Habil mempersembahkan lebih baik dibanding Kain. Kenapa dikatakan mempersembahkan lebih baik dibanding Kain? Karena Habil mempersembahkannya berdasarkan iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus yang mati di atas kayu salib. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, yang memandang Kristus yang mati di atas kayu salib, maka itu adalah dosa, kata Alkitab. Nah, jadi itu maknanya. Lalu musuh yang menaburkan lalang tadi adalah
benih. Ya, iblis dikatakan, maaf, ya iblis. Lalu waktu menuai adalah akhir zaman, para menuai adalah para malaikat. Ya, Yesus mengajarkan tentang penghakiman yang akan tiba, ya, perumpamaan tentang penuaian. Selalu ada sampai hari ini konflik antara yang baik dan yang jahat. Betul ya, Bapak Ibu? Ditambah lagi di media sosial, hoax dan kebenaran, gitu ya. Kebohongan dan kebenaran. Terus ada Allah dan iblis selalu berperang dan memang nantinya iblis itu kalah, Bapak Ibu ya. Oke, terus benih iblis ya adalah segala sesuatu yang menyebabkan dosa atau kejahatan akhirnya nanti dicabut dan dicampakkan ke dalam dapur api. Dan Alkitab berkata, anak-anak kerajaan akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan surga. Mereka adalah orang benar, diberkati dan abadi. Lalu aplikasinya apa, Bapak Ibu? Kalau kita baca Wahyu 12 ayat yang ke-11, di situ selalu ada yang baik dan yang jahat. Coba kita baca Wahyu 22 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, Wahyu 22 ayat yang ke-11, Bapak Ibu. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi Bapak Ibu, ada yang baik dan yang jahat, ada yang kudus dan yang cemar, di situ ya. Selalu kontra seperti itu. Dan kita lihat yang benar terus berbuat kebenaran, yang kudus terus menguduskan dirinya. Yang berikutnya, yang baik pasti menang, walaupun sekarang seolah-olah kalah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita bicara kebenaran, kita ngajar kebenaran, seolah-olah kalah. Sampai-sampai ada jemaat atau pengurus sebuah gereja berkata, gereja kita ini kurangnya di mana ya? Ngajar benar, alkitabiah gitu ya. Tapi kok jemaatnya nggak banyak, katanya gitu. Tapi sebagian di sana itu yang ajarannya nggak karu-karuan, katanya. Kok jemaatnya tambah banyak? Nah, Bapak Ibu, seolah-olah itu melemahkan, gitu ya, dan merasakan sulit yang seperti itu. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu. Ya, pasti nanti yang baik, yang benar pasti menang, gitu kan? Jadi banyak kan belum tentu selamat. Apakah yang banyak itu pasti semuanya diselamatkan? Apakah jemaat di gereja kita yang banyak itu semua sudah dilahirkan baru, semua sudah menjadi manusia baru, Bapak Ibu? Kan belum tentu, Bapak Ibu. Ya, ada yang masih manusia lama, walaupun ada di dalam gereja dan sebagainya. Nah, itu tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk terus mengajarkan. Lalu berikutnya, hamba-hamba tadi merefleksikan, nah, ada yang berkata apa tadi? Cabut saja Tuhan, ini mengganggu. Mengambil sari-sari makanan yang ada di gandum itu. Nah, ini menunjukkan apa? Ketidaksabaran orang Kristen. Betul ya, Ibu ya? Akhirnya apa? Menghakimi jemaat yang lain sehingga ada jemaat yang keluar dari gereja. Nah, seharusnya apa? Dibina supaya jemaat itu bertumbuh dalam gereja. Ya, jadi ada istilah sabar dulu. Kan tidak semua di dalam gereja, dalam pelayanan itu kan orang baik-baik semua, kan gitu ya. Sevisi gitu, setujuan, kan belum tentu bahwa itu perlu waktu yang lama, gitu ya, perlu waktu yang sangat lama supaya bisa bersatu itu. Bahkan sudah waktu lama pun bisa pisah, bisa pecah, toh Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah ya yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan pelayanan kita. Nah, aplikasi berikutnya disiplin gereja itu harus dipelihara dan hukum harus ditegakkan, tidak boleh kompromi, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ayat-ayat yang di situ Matius 18, 15 ayat 17 dan 15 sampai 17 dan Roma 13 ayat 1 sampai 3 itu bicara tentang disiplin. Kalau ada orang yang bersalah di situ ya, panggil 4 mata, diajak ngomong, ya kalau tidak bisa panggil beberapa lagi 4 orang atau 3-4 orang, lalu kalau tidak bisa dihadapkan kepada jemaat. Nah, ada aturan main yang seperti itu. Gereja yang menerapkan disiplin, Bapak Ibu, itu merupakan gereja yang sehat. Nah, ingin tahu lebih detail, ada satu buku dengan judul 9 Tanda Gereja yang Sehat, yang nulis Mark Dever, Bapak Ibu. Salah satu tanda gereja yang sehat adalah gereja harus menerapkan disiplin gereja, bukan kompromi, Bapak Ibu Saudara. Nah, hati-hati, seringkali gereja kan kompromi ya.
Ya, itu nggak benar loh Pak orangnya. Nggak apa-apa, yang penting hatinya melayani Tuhan. Nah, hatinya mengasihi Tuhan, biarin saja. Bapak Ibu, saya pernah mendengar begitu ya. Loh, orang itu kok dipilih jadi penatua, dipilih jadi diaken. Ya memang istrinya satu, tapi ada satu A, satu B, satu C. Katanya gitu ya. Lalu gembalanya berkata, sudah jangan. Yang penting hatinya melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu lihat, ini mestinya nggak benar yang begini nih ya. Mestinya nggak benar, mestinya nggak boleh melayani, Bapak Ibu. Tapi ya biarlah gitu ya. Istilahnya Tuhan yang akan membela seperti itu. Memang jemaat harus memberitahu, iya. Hamba Tuhan harus memberitahu, iya. Kalau sudah diberitahu tidak mau bertobat, ya urusannya ditanggung sendiri. Oke, mengajarkan apa lagi? Mengajarkan untuk sabar dan tidak main hakim sendiri. Ya, itu Bapak Ibu Saudara materi yang saya sampaikan. Nah, sekarang saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara untuk bertanya ya. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Saya Ya, maaf. mau tanya sedikit. Nah, ini mengenai ini. Tadi kan disinggung soal burung pipit. Iya. Harga burung pipit di pasar sekian. Nah, yang saya mau tanyakan itu burung pipit di mana? Yang mana? Burung pipit yang dalam sangkar atau burung pipit yang di udara? Oke. Soalnya kalau di dalam sangkar kan dia ya apa adanya gitu. Kalau di udara kan dia bekerja juga, terus dia tetap mencari makan dan sebagainya. Ya itu saya Pak Tim. Oke, terima kasih. Ya, menurut Bapak Ibu, ini burung pipit yang di dalam sangkar atau mengerami telur, mengerami anak-anaknya, atau burung yang sedang terbang, Bapak Ibu? Ya, silakan. Ada di antara Bapak Ibu yang mau jawab, silakan Bapak Ibu kalau ada. Ya, silakan. Burung yang seperti apa ini? Memang kalau kita melihat pertanyaan Bapak, siapa Pak Tim tadi yang bertanya? Oh, Pak Egi ya. Kurang Iya, keras Eki. suaranya, Pak. Iya. Kalau melihat pertanyaan Pak Eki, sudah jelas Pak? Ya, okay. sudah jelas. Ya. Memang kita sedikit tertawa gitu ya. Hanya kalau misalkan kita itu semacam membuat perbedaan ya. Burung yang dalam sangkar itu kan mereka tidak beraktivitas. Tetapi kalau burung yang di luaran, yang tidak dalam sangkar, itu punya aktivitas. Sedangkan kalau kita seperti yang tadi disampaikan, mungkinkah kita itu ada di dalam sangkar yang terkurung? Ataukah kita dalam melaksanakan firman Tuhan itu semacam burung pipit yang tidak ada dalam sangkar, seolah tidak dalam batas-batas aktivitas yang membatasi kita? Ya, yang kalau menurut saya ya tentunya burung pipit yang tidak dalam sangkar mungkin Pak Tim, Pak Eki. Okay. Ya, makasih Pak Budi ya. Ya, itu Pak Eki jawabannya. Jadi burung yang terbang ini ya. Karena itu ada hubungannya dengan kekhawatiran juga ya. Yesus berkata apa? Lihatlah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menanam, menuai, tapi diberi makan oleh Bapakku yang di surga. Betul ya? Burung di udara. Berarti
sedang terbang, bukan burung dalam sangkar atau di dalam sarangnya yang diam-diam gitu ya. Nah, artinya apa? Tuhan memelihara kepada anak-anaknya yang berusaha, ya istilahnya gitu, yang bekerja, yang berjerih payah, yang berjuang. Nah, itu. Jadi kalau yang nggak bekerja itu ya nggak diperhatikan Tuhan. Nggak diperhatikan. Ya, soalnya gitu ya. Nah, ini mau menunjukkan bahwa burung yang aktif ya, kita yang aktif gitu, yang dipelihara oleh Tuhan. Makanya tadi Bapak Ibu ada tantangan, memang sulit, ya sulit. Tapi doalah, ya carilah yang namanya peluang-peluang itu Bapak Ibu. Makanya kita akhirnya kan online seperti ini hampir tiap hari loh saya Bapak Ibu ya, tiap hari ini begini nih, gitu. Pagi dipakai anak saya sekolah, malamnya bapaknya yang pakai, gitu ya. Tiap hari begini. Ya ini kesempatan yang sangat banyak kita bisa bersekutu melayani satu dengan yang lain. Oke, yang lain lagi, Bapak Ibu, silakan. Iya, saya Pak Tim. Iya, Pak Budi. Berkaitan tadi Pak Tim juga menyampaikan tentang Tuhan Yesus memilih Yudas. Apakah bisa itu ditarik satu kesamaan seperti Adam dan Hawa di Taman Eden yang diperhadapkan dengan satu kalau kamu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu akan mati. Kemudian Yudas menjual Tuhan Yesus. Apakah bisa itu dikaitkan dengan kehendak bebas dalam hal ini? Itu Ya. Pak Tim, pertanyaan. Oke, makasih Pak Budi. Memang ini pertanyaan Pak Budi yang akan dijawab Rabu besok sebenarnya. Nah, tapi karena pesertanya lain, nanti kita diskusi sekarang dulu ya Pak Budi ya, supaya besok Rabu bisa seru. Iya, insya Allah. Oh, insya Allah ya. Oke, mestinya Rabu bahasnya. Itu pertanyaan Pak Budi hari Rabu. Oh iya, iya. Tapi memang pertanyaan yang bagus ini. Oke, sebelum saya jawab, silakan yang lain dulu Pak Ibu. Jadi peranannya atau fungsi kehendak bebas itu ya di mana gitu loh Pak Ibu. Ya, kan Adam dan Hawa itu melanggar kan punya kehendak bebas. Lalu Yudas juga ya, dia apa? Menyerahkan Yesus itu kan kehendaknya Yudas juga. Tapi yang jadi masalah adalah kehendaknya Tuhan, kedaulatannya Tuhan. Nah, itu yang menserasikan antara kedaulatan Tuhan dengan kehendak manusia. Nah, itu pertanyaannya, Bapak Ibu. Ya, silakan. Bu Erna mau menjawab? Ya, Bu, silakan. Enggak, bukan menjawab, Pak. Mungkin sekedar sharing tentang pendapat saya, Pak. Jadi terkait dengan tadi free will, kemudian Yudas, kedaulatan Tuhan. Nah, apakah saya berpendapat begini terkait dengan free will itu kan Yudas ini kan dia mau mengasihi, mau setia sampai dengan akhir atau dia berkhianat, kan kebebasan ada di Yudas sendiri. Tetapi Tuhan pun ada memiliki kedaulatan. Nah, kemudian di dalam kedaulatan Tuhan itu ada yang saya pahami, yaitu Tuhan itu mengizinkan dan menetapkan, Pak. Pemahaman saya nih, Pak. Jadi kalau keliru kan Bapak bisa lurusin ya. Nah, saya jadi berpikir bahwa mengenai Yudas yang akhirnya dia berkhianat itu pun barangkali juga terkait dengan mengizinkan dan menetapkan tadi, Pak, untuk penggenapan rencana Allah. Nah, sekarang kita berpikir gini, kalau Yudas tidak menjual Yesus, terus proses pengorbanan Yesus, proses penebusan itu terjadinya seperti apa? Nah, sehingga dari situ saya berpikiran bahwa itu merupakan bagian dari rencana Allah. Tetapi untuk kedaulatan apakah itu ditetapkan atau itu diizinkan terkait dengan Yudas, itu yang tahu Tuhan. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Erna. Yang lain, Bapak Ibu, silakan. Ayo, ini belajar bersama loh, Bapak Ibu. Hubungannya dengan perumpamaan yang kontrol ya, kendali Allah tadi ya. Bapak Ibu, otoritas tadi itu. Jadi ini ada hubungannya sebenarnya. Oke, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Kita belajar bersama ini ya. Sulit ini.
Wong di abad-abad awal aja juga sudah didiskusikan, apalagi kita gitu ya. Yang sudah mendiskusikan teolog-teolog besar itu. Apalagi kita. Oke, ayo kita belajar bersama-sama. Ada yang mau menyampaikan dulu? Silakan. Satu peserta, silakan. Saya nanti... Pak Wit. Oh ya, Bu Sri. Silakan. Berhubungan dengan kedaulatan Allah dan kehendak bebas. Kalau menurut saya itu begini, Pak, di dalam kehidupan kita ya. Ini enggak bebas. Enggak bebas, itu... kehendak bebas yang enggak bebas. Ya, Bu, lanjut. Halo? Enggak ada suaranya? Tidak kita miliki karena memang bagaimanapun juga kedaulatan Allah atas hidup kita. Jadi apa sebenarnya kita ini harus melakukan kehendak Allah, Pak. Jadi karena itu seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Erna, menurut saya Yudas memang sudah ada di kedaulatan Allah. Ya. Itu Pak. Kehendak bebas itu hanya dimiliki oleh ya mereka yang tidak dipilih oleh Allah. Jadi mereka bebas untuk berbuat dosa itu, Pak. Oh, gitu ya. Bebas untuk berbuat dosa. Oke. Nah, ya, cukup Bu Sri? Lakukan Allah. Itu, Pak. Itu ya. Ya. Oke, makasih. Putus-putus ya. Ayo Bapak Ibu kita renungkan bersama. Yang namanya kebebasan itu apa sebenarnya? Kita semua punya tangan ya. Oke, diangkat tangannya. Oke. Tangan kita ini bebas nekuk kemana Bapak Ibu? Nekuknya ke dalam menuju ke kita atau nekuk ke bawah, bisa nggak? Yuk, tangannya posisi begini ya. Ini nekuknya selalu ke atas, bisa nggak nekuknya ke bawah? Bu Erna bisa nekuknya ke bawah, atau Catherine bisa nekuknya ke bawah, Pak Nyoto, Pak Petrus bisa nggak nekuknya ke bawah? Nggak bisa kan, hanya ke atas. Tapi tangan kita ini bebas nggak? Bebas ya. Oke, kaki kita sekarang nekuknya kemana? Ke depan atau ke belakang? Bedakan dengan kaki ayam. Kaki ayam nekuknya kemana? Ke depan, betul. Kaki ayam nekuknya ke depan, kaki kita nekuknya ke belakang, betul. Nah, kaki kita bebas kan? Bebas. Jadi kalau begitu, kebebasan itu apa? Nah, oke. Kita mundur ke zaman kejadian Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Jadi sebenarnya ada 3 macam kehendak, Bapak Ibu. Yang pertama, kehendak Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Nah, kehendaknya seperti apa? Kehendak yang benar-benar bebas. Maksudnya bebas taat kepada Tuhan atau bebas tidak taat. Nah, itu pradosa. Kehendak pradosa. Lalu yang kedua, ada kehendak yang sudah berdosa. Kalau kehendak yang sudah berdosa itu adalah kehendaknya terbelenggu. Contoh, malam hari ini Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing ya. Betul toh? Di rumah masing-masing atau di kamar masing-masing toh? Bebas. Bebas, tapi Bapak Ibu nggak bisa keluar. Betul. Nggak bisa keluar Bapak Ibu. Bebas di dalam kamar, di dalam ruangan kita masing-masing. Tapi tidak bisa bebas keluar. Jangankan keluar rumah, keluar dari ruangan kita saja kita nggak bisa. Jadi dengan kata lain, kehendak orang yang sudah jatuh dalam dosa adalah kehendaknya memang bebas, tapi bebasnya terikat, Pak, atau terbelenggu. Nah, ini bahasanya Paulus di Roma. Coba kita baca. Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 mulai. Surat Roma pasal 7 ayat 18
Ya, di situ dikatakan Roma pasal 7 ayat yang ke-18. Roma 7 mulai ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, lihat. Ini Paulus mengaku menulis seperti ini. Pertanyaannya, Paulus sudah jadi rasul, sudah ciptaan baru, sudah menjadi manusia baru, atau masih bernama Saulus, Bapak Ibu? Paulus yang lama. Ketika nulis Roma, khususnya pasal 7, ini Paulus lama atau Paulus baru? Saulus atau Paulus, Bapak Ibu? Paulus. Berarti sudah menjadi manusia baru? Sudah menjadi ciptaan baru? Sudah jadi rasul? Sudah, Bapak Ibu. Nah, ini yang dimaksud kehendak yang sudah jatuh dalam dosa, sudah tidak bebas lagi. Ya, benar tadi Bu Sri mengatakan bebasnya ini selalu melakukan dosa atau kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Menurut Kejadian pasal 6, sehingga Tuhan memusnahkan manusia generasi Adam pada masa itu. Jadi, kehendak yang sudah berdosa itu terbelenggu. Sudah tidak bebas lagi. Tapi syukur kepada Allah, ada Tuhan Yesus Kristus yang memperbarui kehendak. Baik, Bu. Makanya Paulus berkata apa? Inginnya yang baik, tapi selalu yang jahat muncul. Memang setelah berdosa, rusak total, kehendaknya pun juga jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara. Tapi syukur kepada Yesus yang sudah dipercayai, yang kita percayai, memperbarui kehendak kita untuk tetap taat kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah kehendak Kristus. Kalau kehendak Kristus itu adalah selalu melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, sekarang hubungannya dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sudah jatuh dalam dosa apa belum? Sudah. Jadi kehendaknya terbelenggu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kedaulatan Tuhan? Mari kita baca satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-24, Bapak Ibu. Matius 26 ayat yang ke-24, di situ dikatakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Ya, anak manusia memang akan pergi atau mati sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia, itu yang tertulis dalam kitab Nubuat Perjanjian Lama, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi Bapak Ibu lihat, satu sisi Yesus mati itu kehendak Tuhan. Bahkan kehendak Tuhan, Yesus mati itu kapan? Sejak zaman kekekalan itu sudah di ide Yesus mati ke dalam dunia, menebus orang berdosa itu sudah ada, Bapak Ibu. Jadi kita nggak boleh berpikir rencana Allah untuk mengirim Yesus mati ke dalam dunia ketika manusia jatuh dalam dosa. Oh tidak. Ada ayatnya, Bapak Ibu. Saya kebetulan belum cari ayatnya itu, Bapak Ibu. Karena memang jawabannya kan masih rabu, gitu ya. Saya mempersiapkan materi yang perumpamaan ini. Tapi ada ayat yang mengatakan bahwa dia itu ditentukan untuk mati jauh sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi satu sisi Tuhan mati di atas kayu salib kehendak Tuhan. Lalu, Bapak Ibu, untuk menggenapinya, nah itu harus melalui manusia, Bapak Ibu. Manusia yang bagaimana? Nah di situ kan juga tidak disebut ya, celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan.
Sebenarnya murid yang lain juga pada waktu perjamuan malam, perjamuan terakhir itu juga nggak tahu Bapak Ibu. Tapi Yesus memang berkata terus terang, seorang dari antaramu akan menyerahkan aku. Seorang dari antaramu yang makan bersama-sama dengan kalian semua, yang mencelupkan tangannya ke dalam pinggannya, itulah yang menyerahkan aku. Nah, siapa yang menyelupkan tangannya ke dalam pinggan makanan itu? Ya semua murid, karena itu tradisi makan seperti itu. Jadi para murid tetap tidak tahu kalau yang dimaksud adalah Yudas Iskariot. Jadi dengan kata lain, yang dinubuatkan Tuhan pasti terjadi. Melalui siapa? Ya, kita belajar di Alkitab, ternyata melalui Yudas Iskariot. Ada yang tanya lagi, Pak, kalau seandainya tidak ada Yudas, Pak, siapa? Ya murid yang lain, Bapak Ibu. Kalau nggak ada murid yang lain, Pak, sampai saya ngomong, maaf, jangan-jangan saudara, saya bilang, yang menggenapi rencana Tuhan itu. Ya gitu ya. Memang di PL nggak disebut. Namanya Yudas memang nggak disebut. Malah ada yang berkata, kalau nggak ada Yudas itu nggak mungkin Yesus mati di atas kayu salib. Salah. Ada Yudas, nggak ada Yudas, Yesus tetap mati. Iya, gitu Pak Budi. Yesus tetap mati. Karena satu sisi itu dikehendaki Tuhan, tapi sisi yang berikutnya, Bapak Ibu, kehendak Tuhan itu bekerja ya melalui kehendaknya manusia yang tidak bebas itu tadi. Dan kita memang belajar, Alkitab memberitahu yang dimaksud adalah Yudas Iskariot. Dan sekali lagi, kita tidak boleh bertanya, kenapa kok mesti Yudas? Tidak. Karena tadi di awal, kedaulatan Tuhan tidak bisa dipertanyakan. Nah gitu Pak Budi. Bisa ditanggapi berikutnya dan juga teman-teman yang lain ya. Iya Pak. Terima kasih. Mungkin bisa? Pak Tim. Iya Pak Budi. Untuk tadi kan kehendak bebas itu ada 3 gitu. Ya. Benak yang taat, kemudian sebelum jatuh setelah dalam berdosa, ya sebelum jatuh dalam dosa, kemudian setelah jatuh dan kehendak Kristus. Ya. Mungkin untuk mendukung yang pertama, Pak, dukungan firman Tuhan mungkin. Oh, di kitab Kejadian pasal 2. Oh, di Kejadian. Iya, waktu Adam dan Hawa itu, Pak, sebelum jatuh dalam dosa. Iya. Ya, kan itu bisa taat kepada Tuhan atau taat kepada si ular. Ular ya. Ya, begitu toh. Ya. Jadi Adam dan Hawa itu bisa taat kepada Tuhan atau taat kepada si ular. Ternyata kehendak bebasnya yang benar-benar bebas itu memilih taat kepada si ular. Ya, gitu ya. Oke, harap jelas. Nanti Rabu bisa didiskusikan lebih lagi ya. Oke, silakan yang lain. Pak Wi. Ya, Pak Budi. Ya. Ya, Pak. Siapa dulu ini? Oh, Bu Ena, ya. Pak Wi, bagaimana kalau ada yang berpendapat begini, Pak? Tapi kan Yudas berjasa. Gara-gara Yudas menjual Yesus, kita diselamatkan semua. Nah, apakah ada yang bilang, Yudas pasti masuk neraka? Kita bilang, nggak ngerti. Kalau akhirnya pada saat dia gantung diri, dia minta ampun, dia diselamatkan, kan nggak ngerti. Nah, terus ujung-ujungnya gimana? Ya nanti kita ketemu di sana baru tanya, gitu. Nah, itu seperti apa, Pak, menurut Pak Wi? Ya, ada buku namanya Injil Yudas. Bukan Yudas yang sebelum Wahyu ya, bukan. Tapi ada buku yang bertolak belakang isinya dengan Alkitab kita, namanya Injil Yudas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, Injil Barnabas. Ya, itu kitab-kitab yang ngaco-ngaco itu. Memang isinya Injil Yudas adalah memuji-muji Yudas Iskariot. Pahlawan. Jadi Yudas Iskariot itu pahlawan berjasa. Nanti kita akan berterima kasih pada Yudas karena melalui Yudas Yesus mati di atas kayu salib. Katanya gitu. Memang betul Bu, ada Bu. Ya. Oke, jadi orang yang ngomong itu tadi terkontaminasi dengan Injil Yudas itu tadi. Ya, ada terjemahannya kok tapi yang mengcounter ya. Penerbitnya Kalam Andi Offset penerbitnya. Nanti Bapak Ibu boleh lihat ke toko buku cari-cari. Ya. Oke. Jadi kita apakah berjasa kepada Yudas Iskariot? Enggak, wong itu sudah ditentukan Tuhan dari kekekalan kok. Kalau seandainya enggak ada Yudas, ya Tuhan akan pakai yang lain. Dan ketika dia gantung diri, bunuh diri, lalu mati, apakah dia akhirnya percaya Tuhan? Enggak mungkin. Loh, kenapa kok enggak mungkin? Oke, kita baca Yohanes 17 ya. Kenapa enggak mungkin? Coba baca Yohanes 17. Ayat yang ke-12. Ini doa Yesus. Ya, Yohanes 17 ayat yang ke-12, Bapak Ibu.
Yohanes 17 ayat 12. Selama aku, Yesus bersama-sama dengan mereka, para murid, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Terjemahan lain, yang binasa di situ yang terhilang. Jadi istilahnya Allah mencari dan Allah melewatkan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Allah mencari yang tersesat, Allah melewatkan juga. Itu. Sebab kalau berkata Allah memilih untuk selamat, yang satu Allah memilih untuk binasa, kok rasanya kejam. Nah, berarti kita ini menghakimi Allah yang adil dengan mengatakan kok Allah yang kejam. Betul enggak? Itu kan bahasa kita. Allah tidak adil. Berarti kita ini mengadili Allah yang adil dan berkata engkau Allah tidak adil. Ingat tadi presuposisinya. Kedaulatan Allah tidak bisa dipertanyakan. Betul ya? Nah, jadi apakah Yudas ketika gantung diri mau mati bertobat? Enggak. Kenapa enggak? Karena dia ditentukan binasa. Amin, Bapak Ibu. Jadi ada dua kalau kita belajar. Istilah teologinya yang satu predestinasi, ditentukan untuk selamat, dipilih untuk selamat. Yang satu dipilih untuk binasa. Namanya reprobasi. Ada ayatnya? Ada. Surat Yudas ayat 3 dan 4. Ya, kalau Wahyu yang kemarin kita sudah bahas, sejak semula dunia dijadikan, namanya nggak pernah ditulis di buku kehidupan. Nah, gitu, Bapak Ibu. Jadi, nggak mungkin. Terus ketemu Yudas di surga, tambah nggak mungkin. Nah, kalau pengen tahu ya besok kita saksikan bersama. Kita lomba cari Yudas ketemu apa enggak di sana, Mbak. Gitu ya. Pasti nggak ketemu ya. Karena ditentukan binasa loh. Nah, gitu Bu Erna. Iya, baik, Pak. Oke, yang lain tadi Bu Sri? Ini Pak, saya ingin menanyakan, tadi rencana kematian Yesus itu kan memang sudah ada sejak kekekalan. Iya. Pertanyaan saya ini Pak, apakah itu berarti bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, itu juga termasuk dalam rencana Allah dari semula, Pak, kalau begitu? Oke, terima kasih. Itu aja, Bu? Ya. Oke. Makasih, Tadi Bu Pak. Erna sudah, siapa ya? Bu Erna atau siapa tadi sudah singgung? Oh, Bu Erna ya. Jadi ada dua istilah. Dikehendaki atau direstui. Oke, kalau Bapak Ibu menghadiri pesta pernikahan itu bunyinya apa? Mohon dikehendaki atau mohon restu? Mohon restu. Mohon doa restu. Artinya apa? Mungkin saudara ketika hadir berkata, maaf ya, yang belum menikah. Harusnya yang duduk di sana itu aku, bukan dia. Kan gitu toh. Nah, itu kan kehendakmu Bapak Ibu. Tapi engkau diundang di sana akhirnya apa? Untuk merestui. Ternyata yang jadi pasangan di situ bukan kita. Demikian juga Tuhan. Jadi awalnya Tuhan tidak menghendaki adanya dosa. Enggak. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya Tuhan merestui. Nah, kata merestui itu kan artinya bertolak belakang dengan keinginan hati toh. Benar enggak Bapak Ibu? Demikian juga Tuhan. Nah, karena dosa sudah ada, manusia jatuh dalam dosa. Nah, ini puji Tuhan. Tuhan adalah kasih, Allah adalah kasih. Di situ akhirnya apa? Dia menyediakan penebusan. Jadi Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Kalau membiarkan berarti paham apa itu? Deisme ya. Allah sudah menciptakan, lalu Allah membiarkan. Allah Alkitab enggak. Allah Alkitab adalah Allah yang mencipta, Allah yang bertanggung jawab. Yang memelihara dunia ini sampai hari ini. Yang menopang dengan firman-Nya menurut Ibrani pasal 1 ayat 1. Itu. Bu Sri. Ya. Jadi istilahnya bukan dikehendaki. Direstui gitu loh. Dosa sudah ada ya sudah. Maksud saya begini, Pak. Seandainya manusia itu tidak jatuh ke dalam dosa, atau itu kan berarti Tuhan Yesus tidak perlu mati, Pak.
Nah, itu artinya kan yang sudah direncanakan oleh Allah sejak kekekalan itu tidak berhasil. Iya. Karena ada kata seandainya berarti tidak. Ya, berarti tidak pernah terjadi kan? Wong seandainya kok. Tapi kenyataannya faktanya apa? Manusia berdosa dan Yesus mati. Jangan berandai-andai. Di Alkitab nggak ada berandai-andai. Jangan salah loh ya. Ada khotbah yang berandai-andai juga. Ini secara hermeneutika juga salah itu. Nggak boleh. Seandainya Yesus tidak ada di situ. Loh kok seandainya? Ya, gitu ya Bu Sri ya. Saya hanya jawab seandainya kok. Ya namanya seandainya ya nggak usah dijawab kan seandainya. Berandai-andai. Makasih Pak. Ya. Pak Awi, saya kok berpikir bahwa terkait dengan tadi Bu Sri yang free will, kemudian rencana Allah. Nah itu saya berpikir bahwa memang itu tadi kedaulatan Allah terkait dengan rencana Allah, dan free will itu adalah sebuah cara untuk Allah memberikan kepada manusia untuk berproses menjadi manusia yang dewasa, manusia yang benar-benar itu dia memiliki hikmat untuk dia bertindak sesuai dengan kebebasan dia, tetapi di dalam koridor Allah tentunya. Seperti itu, Pak. Jadi justru itu free will itu adalah sebuah cara untuk membuat manusia itu bukan robot. Seandainya, kembali lagi ke Bu Sri ya, seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, kok perasaan manusia itu tidak ada proses, tidak ada perilaku-perilaku yang memproses manusia menjadi manusia yang baik, manusia yang jahat, dan seperti itu. Dan kita tidak akan saling bisa belajar bagaimana orang baik, bagaimana orang jahat, bagaimana, padahal Tuhan menciptakan semuanya kan berpasang-pasangan nih, supaya manusia melakukan itu semua, menyempurnakan akan segala ciptaannya. Menurut saya begitu, Pak. Ya, betul, Pak Ibu. Wah, ini kok gambarnya jadi begini nih. Bentar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, Bu Erna sudah menambahi tadi ya, Bu Sri ya. Itu ya, tadi Pak menambahi jawabannya. Jadi kalau seandainya tidak begitu ya manusia jadi robot. Betul. Ya, jadi robot, betul. Oke, ini ada pertanyaan yang di chatting, Bapak Ibu ya, di chat ya. Ada pertanyaan, Yudas Iskariot itu termasuk benih apa lalang? Nah, tadi sudah dijelaskan, mungkin Pak Cornelius ini terlambat ya. Pak Cornelius terlambat. Nah, jadi Yudas itu contoh lalang itu tadi, karena digambarkan apa tadi? Anak-anak si jahat. Nah, gitu ya. Anak-anak si jahat. Oke, itu dari Pak Cornelius. Yang lain lagi? Yang soal kehendak, Bu Sri, Bu Erna, atau yang lain tadi? Ya, jadi intinya manusia diciptakan Tuhan ada kehendak, betul. Jadi untuk membedakan sebelum jatuh dalam dosa, kehendaknya benar-benar bebas. Bebas untuk taat atau tidak. Tapi setelah berdosa, kehendaknya terbelenggu. Seperti Paulus tadi pengalamannya. Aku ingin yang baik, yang muncul apa? Yang jahat. Oke, silakan. Yang lain masih ada waktu, Bapak Ibu, 7 menit. Ya, selamat malam. Oh ya Pak Rudi, nah, ini dari Balikpapan ini saudara ya. Wah jauh sekali. Ya Pak Rudi. Salam kenal semua. Ya, ini wajahnya. Salam kenal Pak Rudi. Ya, terima kasih. Mari sama-sama. Jadi begini. Menurut saya, waktu ayat disebutkan pada ayat pasal keempat, nggak salah, Kejadian itu ya, bahwa aku akan membuat perseteruan antara Yesus dengan iblis. Ya, anak dari perawan itu anak dari apa? Dari keturunanmu itu. Ya, bahwa itu dengan iblis itu setelah manusia jatuh dalam dosa. Jadi tidak ada rencana Allah sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Berarti pendapat yang mengatakan bahwa Yesus itu harus menebus dosa sejak ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu masih abu-abu, masih lemah pendapatnya. Karena ayat di pasal 4 itu adalah setelah
Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu yang bisa saya tambahkan. Ya, oke. Terima kasih Pak Rudi. Cukup? Ya, satu lagi Pak. Oh, satu lagi, ya. Ya, jadi mengenai penyaliban oleh pengkhianatan Yudas. Ya. Ya, kalau saya bukan, ya. Jadi saya memandang dari sudut yang lain. Sebetulnya bukan cuma Yudas yang membuat Yesus itu disalib, tapi para imam-imam Farisi, ahli-ahli Taurat, itu juga punya peranan yang besar. Nah, ayo coba. Maaf, Bulia di mute. Maaf, Bulia di mute suaranya. Bulia. Yuk, lanjut Pak Rudi. Ya. Makanya waktu Yesus turun di tengah-tengah bangsa Israel, Yesus tidak serta-merta untuk membuat mereka bertobat dulu. Ya, ini tafsir saya ya. Tapi tafsir saya ini didukung dengan ayat. Di Matius 13, ya. Itu di ayat yang ke-11. Itu disebutkan begini. Waktu di ayat 10, murid-murid itu bertanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Nah, Yesus menjawab begini, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan, tetapi pada mereka tidak. Jadi artinya memang Yesus tidak ingin orang-orang Farisi ini, orang-orang imam-imam ahli Taurat ini bertobat sebelum Yesus itu disalibkan. Karena ini adalah proses untuk mendukung Yesus untuk mati disalib. Kalau mereka imam-imam besar ini bertobat sebelum disalibkan, tidak akan disalibkan dan tidak akan terjadi penebusan dosa. Jadi itu yang mungkin jarang disorot ya, jarang diperbincangkan. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Oke, nanti saya cari ayatnya dulu yang mengatakan bahwa Yesus itu mati sudah direncanakan sejak kekalan. Nanti saya cari ayatnya dulu, Bapak Ibu. Ya, ada. Oke, untuk mendukung itu kita baca Kisah Rasul 4 ayat yang ke 27-28 Bapak Ibu. Ya, Kisah Rasul 4 27-28 di situ dikatakan sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Suku-suku bangsa Israel ini diwakili oleh imam-imam, orang Farisi, ahli Taurat itu Bapak Ibu ya. Dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus dan engkau urapi untuk, perhatikan 28, Kisah Rasul 4, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Oh, sebentar. Sudah. Sudah ya screenshot-nya? Nah, ini caranya bagaimana ini? Ya. Oke, lu masih belajar ya, Pak Ibu ya. Tutup screen-nya kok nggak bisa ini. Bentar. Oh, ini ya. Oh, stop. Stop share. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita kembali lagi. Dikatakan apa? Bahwa Yesus mati, ini Pak Rudi sebenarnya ayat yang saya maksud tadi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi rencana Yesus mati itu sudah ditentukan dari semula. Nah, ini Pak. Ini salah satu, ada ayat lain lagi. Seperti itu. Ya, memang ada pemahaman yang mengatakan ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, barulah Tuhan ini memberikan perjanjian itu.
Gitu ya, Kejadian 3 yang ke-15 tadi itu. Injil pertama atau proto evangelium itu tadi. Ya, tapi sesungguhnya sebelum itu sudah ada. Nah, kenapa janji itu muncul? Nah, Bapak Ibu kan bisa perhatikan di situ. Adam dan Hawa ketika berdosa kan ketakutan. Nah, namanya orang ketakutan kan perlu penghiburan, perlu kekuatan. Bapak Ibu. Makanya janji itu muncul. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, Bapak Ibu cukup? Sudah 8:30. Cukup ya? Kok sepertinya masih mau lagi? Senin depan lagi kalau ada pertanyaan. Oke, maafkan bagi yang terlambat ya. Minggu depan on time ya, karena jam 7:20 kelasnya sudah dibuka, Bapak Ibu. Silakan join. Ya, tadi saya lihat ada yang terlambat, tapi nggak apa-apa lah. Kan penuh kasih ya. Kalau nggak saya admit tadi ya, Bapak Ibu ya. Saya kan admit semua yang terlambat tadi itu ya. Saya akan Belajar disiplin, Pak. Nah, betul, setuju. Oke, ini sudah pertemuan keempat, minggu depan kelima. Oke, setuju ya Ibu ya, kelima minggu depan semua on time atau sebelumnya. Sekali lagi mau berakhir, tampakkan wajah Bapak Ibu mau difoto ini. Masuk majalah Bobo Bapak Ibu ya.